Hello everyone, I'm Wahyu Kurniawan, Public Health student from the Faculty of Public Health with the concentrations in Health Policy and Administration 2025. And today we're gonna talking much about what health policy and administration is, and also a lot of information that related with our department. So without any further ado, let's check this out. Well, if we're talking about health policy and administration, maybe some of you guys have thoughts that we only studying about health policy and administration as well. But it's not true. Karena di administrasi dan kebijakan kesehatan, kita juga banyak sekali belajar mengenai ilmu manajemen seperti ini, atau juga belajar mengenai ilmu-ilmu lain seperti ini. Jadi kesimpulannya, administrasi dan kebijakan kesehatan ini memiliki banyak sekali mata kuliah yang bukan hanya terfokus pada administrasi dan juga kebijakan kesehatan. Oke, ngomongin tentang administrasi dan kebijakan kesehatan, nah apa sih yang membuat peminatan AKK ini berbeda dengan peminatan yang lain? Nah, yang teman-teman perlu ketahui adalah peminatan AKK ini tidak memiliki jadwal praktikum di laboratorium seperti peminatan-peminatan lainnya, seperti peminatan K3, epidemiologi, ataupun kesehatan lingkungan yang memiliki jadwal praktikum atau kegiatan praktikum di laboratorium. Namun, sebagai gantinya, di peminatan administrasi dan juga kebijakan kesehatan ini, kita memiliki praktikum yang lebih mengulas kepada bagaimana cara kita untuk menganalisis suatu kebijakan ataupun permasalahan. Jadi mungkin itu yang menjadi pembeda antara AKK dengan departemen lainnya. Well, I know your thoughts anyway. Jadi kalau misalkan kita milih nih peminatan administrasi dan juga kebijakan kesehatan, kira-kira metodologi pembelajaran dan juga tugas yang akan kita dapatkan nanti itu akan seperti apa sih? Jadi metode pembelajaran yang diterapkan di administrasi dan juga kebijakan kesehatan ini memang lebih berfokus kepada pembelajaran dalam kelompok. Jadi sebesar 70% kurang lebih nantinya metode pembelajarannya dilakukan dengan berdiskusi kelompok, presentasi, dan juga membedah dari suatu kasus. Dan sisanya sekitar 30% akan dilakukan kuliah klasikal dengan metode ceramah. Terus gimana dengan tugas yang akan diberikan? Jadi nanti tugas yang akan diberikan itu berbentuknya adalah tugas kelompok dan juga sisanya nanti tugas-tugas individu. Untuk itu mungkin teman-teman yang akan memilih administrasi dan juga kebijakan kesehatan sebagai peminatannya mungkin harus menyiapkan diri karena akan banyak sekali diskusi-diskusi yang harus teman-teman lakukan. Being on this concentration for almost 2 semesters, it always has the ups and downs, but it's totally worth the struggle and also worth the score. Because in my 6th semester, I got a perfect GPA, which is the 4 out of 4. Kemudian, jika ditanya challenge terbesar apa yang mungkin dihadapi selama menjadi mahasiswa kesehatan masyarakat, khususnya di peminatan administrasi dan juga kebijakan kesehatan, mungkin yang pertama kali paling terasa itu adalah tentang time management atau manajemen dari waktu. Karena memang di AKK ini kita banyak tugas pastinya dan biasanya setiap dosen juga akan memberikan proyek yang berbeda-beda, sehingga kita harus memiliki time management yang baik untuk bisa menyelesaikan tugas perkuliahan dan juga melakukan kegiatan lain di luar dari perkuliahan. Selain mengenai time management, kita juga di AKK ini dituntut untuk bisa membangun sebuah argumentasi yang baik dan tentunya berdasarkan dengan data atau evidence base. Jadi untuk masuk ke dalam AKK ini, hal penting yang harus dipersiapkan teman-teman adalah banyak baca literatur, banyak baca paper, karena kita diminta untuk bisa berargumentasi berdasarkan dengan pakar atau berdasarkan dengan data-data yang ada. Sehingga memang di AKK ini kita dianjurkan, bahkan bukan hanya dianjurkan, tapi dipaksa untuk bisa membaca banyak literatur sehingga nantinya argumentasi yang kita berikan itu kaya akan informasi dan juga data. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ragu untuk milih AKK sebagai salah satu peminatan yang akan disubmit nantinya, nah mungkin aku bisa kasih beberapa tips terkait dengan karakteristik yang mungkin cocok untuk bisa masuk ke dalam peminatan ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin analytical thinkers, kemudian strategic and also system oriented, communicative and collaborative person, and also organizing and also detailed person, you guys should to choose this concentration because all of those characteristics that I had to mention is one of the skill that HPA student should have.
Sebagai penutup, mungkin di sini aku Wahyu Kurniawan selaku perwakilan dari Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan tahun 2025 ingin mengajak semua teman-teman untuk bisa belajar lebih mengenai administrasi dan juga kebijakan, karena ini merupakan salah satu fondasi bagi seorang sarjana kesehatan masyarakat nantinya untuk bisa survive di dunia kerja. Untuk itu jangan ragu, jangan bimbang, pilih administrasi kebijakan kesehatan menjadi salah satu pilihan kalian. See you!